Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penggemar sejarah, tim jejak leluhur pada kesempatan kali ini sedang berada di tempat wisata ziarah Adipati Janglatri, yang mana destinasi pemandangan panorama alam ini berada di Desa Janggalaharja, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Sahabat sekalian, meskipun daerah Ciamis ini pernah dilecehkan dengan makna galuh artinya brutal, kemudian tidak ada kerajaan karena bukti-buktinya fiktif belaka, bahkan karena alasan ekonomi dan penjelasan-penjelasan lainnya, tetapi masyarakat Ciamis harus bangkit untuk berpikir dan terus gali sejarah di tiap jengkal tanah yang berada di daerah kita ini. Ciamis adalah kerajaan galuh yang pernah ada. Tidak mungkin silsilahnya harus dihilangkan dan menganggap bahwa leluhur kita tidak ada. Kita bisa hidup dan bisa berkembang karena ada orang tua kita, ada nenek moyang kita. Kanjeng Eyang Weriti Kandayun, Prabu Siliwangi, Linggabuana, dan Sunan Gunung Jati tidak boleh dilupakan begitu saja. Bangsa yang besar adalah orang yang mengenang sejarah dan leluhurnya. Kita tidak boleh dikatakan anak cucu yang durhaka terhadap orang tua, karena tidak mendoakan mereka, sebab dianggap orang tua kita tidak pernah ada di bumi galuh yang kita cintai ini. Kita harus bangkit. Janganlah merasa kecil hati. Lihatlah, nenek moyang kita sekarang sedang berduka menangisi anak cucunya karena mereka tidak akan mendoakan lagi terhadap dirinya. Galuh bukanlah brutal, tapi merupakan permata yang menghiasi bumi Nusantara ini. Kita bukanlah bangsa tempe yang mudah menyerah, karena kita terlahir dari bumi galuh yang kita pijak dan disegani dunia. Sahabat sekalian, demikian sekilas info sekedar untuk memberikan motivasi kepada para generasi muda agar gemar untuk mempelajari sejarah. Kita kembali kepada bahasan utama, yaitu tentang sejarah Rancah bagian yang ketiga. Sahabat sekalian, Rancah tidak bisa dibilang sepele karena telah mengukir sejarah pada masa tempo dulu sebelum Kabupaten Ciamis berdiri. Mari kita perhatikan video sejarah Rancah yang terdahulu yang pernah saya upload ke YouTube. Sahabat sekalian, Adipati Gayam Canggung memilih tempat untuk pusat pemerintahan sengaja di daerah Rancah karena merupakan tempat yang sangat strategis. Tetapi sayang, sahabat sekalian, dikatakan Rancah karena ini bekas dari Rancah. Jadi yang dipakai untuk gedung dakwah sekarang, yang dipakai untuk masjid, yang dipakai untuk pasar, dan yang dipakai untuk balai desa, semuanya ini masih berbentuk Rancah atau tanah yang masih digenangi oleh air. Dengan kegigihan Adipati Gayam Canggung bersama rakyatnya, maka beliau dapat menguruk tanah yang dipindahkan dari daerah Karanganyar ke lokasi untuk tempat keraton atau tempat pusat pemerintahan Kadipaten Rancah. Tetapi pusat pemerintahan Rancah ini kemudian dipindahkan ke daerah Janglapa dan Kaung Larang karena genangan air kembali menutupi daerah Rancah tersebut. Sahabat sekalian, Anda telah memperhatikan video kami sebelumnya bahwa dari Rancah ini karena tergenangi air,
maka ibu kota Rancah ini pindah ke daerah Janglapa atau Jangglaharja yang tempatnya tepat di sini. Tetapi kadipatennya tetap dinamakan Kadipaten Rancah, jadi tidak dinamakan Kadipaten Janglapa. Perpindahan ibu kota Kadipaten Rancah ke Janglapa ini, sahabat sekalian, dibuktikan dengan adanya Makom Adipati Janglatri yang menjadi Adipati atau Bupati Rancah yang keempat ini. Sahabat sekalian, dalam metode Islam bahwa sejarah itu berasal dari kata sajarotun, berarti dari mulai akar pohon, dahan, ranting sampai kepada buah itu harus tersusun. Di dalam buku Kusumadiningrat di sini dijelaskan bahwa Adipati Janglatri ini adalah merupakan cucu yang ke-11 dari Prabu Siliwangi, yang mana beliau adalah merupakan Bupati Rancah yang keempat, yang tempatnya di Janglapa atau Jangglaharja ini. Mari kita dengarkan pendapat dari Kepala Desa Jangglaharja. Yang memang secara silsilah bahwa Kang Dati adalah di situ tempatnya, Pak. Oh, di situ tempatnya. Ya, di situ adalah salah satu tempat dulunya mendirikan salah satu tempat perkampungan atau tempat lahirnya barangkali salah satu daerah yang memang dijadikan tempat kebersamaan untuk berkumpul di situ. Oh, pada zaman itu salah satu tempat buyut barangkali untuk menyatukan keyakinan atau persepsi pada zaman dulu mungkin. Oh iya. Kalau melihat kunjungan, Pernah ada ya yang mengunjungi? ada kadang-kadang setiap Jumat Kliwon, Pak. Oh iya. Atau di hari-hari yang baik barangkali, atau di hari libur dari kota, khususnya yang mungkin secara silsilah dia ada kaitannya, Pak. Oh iya. Sehingga menjadi kebiasaan atau tempat dialog lah barangkali begitu. Iya. Untuk menjadikan rasa semangat lah barangkali kekeluargaan, sehingga kami ingin memajukan ke depannya tempat ini menjadi salah satu itu tadi Ya. untuk religi menurut info dari para leluhur gitu, Ya. yang tahu bahwa di situ tempat pertemuan, bahkan mungkin kalau sekarang tempat pas semacam kota lah barangkali, tiga tokoh tadi gitu. Ini dibuka sekarang menjadi wisata religi. Iya. Kepemerintahan memang kami juga sudah sedikit mengajukan atau menginformasikan bahwa kami ingin dibantu ke depannya dari infrastruktur gitu. Oh iya. Ya, sementara ini baru dari dana desa sudah. Oh iya. Oh jadi pembangunan yang tadi itu semasa pemerintahan Bapak ya Pak? Ya, betul. Ya, alhamdulillah. 2018 saya buka ini, dan ini saya anggarkan dari dana desa. Dari dana desa. Termasuk dari jalan sampai ke ujung. Ini ingin ditambah lah barangkali. Ditambah ya. Kalau bisa ada tempat masjidnya ya. Ya, ada masjid, mungkin ada yang lainnya lah. Ya. Disesuaikan dengan tempat yang lain yang sudah berkembang, yaitu khusus di bidang pariwisata religi. Ya. Ini sudah masuk sedikit, saya masukkan ke dinas pariwisata bagian budaya lah. Ya, cagar budaya. Mudah-mudahan ya ada respon. Ada respon, ada realisasinya ya Pak. Ya, betul. Ya. Dibantu lah di bantunya untuk mengembangkan informasi ini yang lebih jauh lagi gitu. Ya. Sahabat sekalian, Desa Jangglaharja ini diperkirakan memang pernah menjadi ibu kota Kadipaten Rancah semasa pemerintahan Raden Kanjeng Dalem Adipati Janglatri yang menjadi bupati keempat
dari susunan silsilah Bupati Rancah ini. Dari daerah sini kemudian sempat pindah lagi ke Kawunglarang semasa pemerintahan Adipati Surapati, dan kemudian pindah ke daerah Cileungsir semasa pemerintahan Adipati Suralaksana dan berakhir pada Adipati Yuda Manggala. Setelah berakhirnya kerajaan dari Mataram, maka kembalilah ke tempat semula, yaitu daerah Rancah yang berada di sekitar alun-alun dan gedung dakwah sekitar sini. Dan Rancah berubah menjadi kewadanan bawahan dari Kabupaten Ciamis dan bagian dari Kesultanan Cirebon. Keberadaan Adipati Janglatri berada di Janggalaharja ini, sahabat sekalian, diperkuat oleh juru kunci yang bernama Bapak Sanwaryo atau juga disebut Bapak Genda. Beliau adalah seorang orang tua yang menjadi saksi turun-temurun yang sekarang usianya sudah 90 tahun. Bagi Anda yang mau berziarah, baiknya Anda menghubungi Bapak Genda yang berada di Janggalaharja ini. Sahabat sekalian, sebagaimana yang telah diajukan oleh Kepala Desa Janggalaharja bahwa tempat ini ingin diakui sebagai tempat wisata religi, oleh karena itu diharapkan bahwa pemerintah secepatnya menanggapi atau merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh Kepala Desa termasuk masyarakat Janggalaharja. Karena bagi Anda penggemar wisata alam, tempat yang satu ini rasanya patut dijadikan referensi, namanya wisata alam Janglatri. Meskipun tempat wisata ini belum begitu termasyhur, namun keunikannya tidak kalah dibanding dengan objek wisata alam yang serupa. Dan ini telah mampu memikat para hati para pelancong, sekalipun hanya buat nongkrong dengan penyajian panorama alam yang merupakan pegunungan dan pesawahan yang begitu mempesona dan terbentang luas. Selain itu, Anda dapat napak tilas perjalanan leluhur masyarakat Ciamis termasuk daerah Rancah setempat, karena di sini terdapat makam Adipati Janglatri yang pernah menjabat Adipati yang keempat di Kadipaten Rancah ini. Makanya ini pantas dijadikan sebagai wisata religi untuk bertafakur alam sekaligus untuk berziarah kepada leluhur kita. Sambil tadabbur alam, yuk ikuti perjalanan kami sampai ke ujung jalan ini.
sahabat sekalian, di akhir video ini saya mohon maaf kepada semuanya bahwa saya sebenarnya bukanlah ahli sejarah, tetapi hanya penggemar sejarah dan pecinta alam. Oleh karena itu diharapkan barangkali ada dokumen di masyarakat atau di perorangan tentang sejarah Rancah ini, mohon untuk diperlengkap. Syukur-syukur kalau ada sejarawan yang langsung terjun ke tempat ini untuk meneliti sejarah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.